Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi saya siapa? Shalom. Selamat datang di rumah Tuhan. Tiba saatnya pada pagi hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Sebelumnya mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, saat ini Bapa, kami rindu Tuhan untuk masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. 6 hari lamanya sudah kami bekerja Bapa, dan tiba saatnya Tuhan pada pagi hari ini Bapa, kami datang ke dalam kediaman-Mu Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sertai saat ini Tuhan ibadah kami Tuhan dari awal pertama hingga berakhirnya Bapa. Dan kami tahu Tuhan ketika kami datang dan ketika kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, ada roh-roh yang tidak senang. Dan saat ini Bapa, kami ketolak patahkan kuasa di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami Tuhan mengundang hadirat untuk hadir memenuhi tempat ini Tuhan, dan kuasa-Mu dinyatakan Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian kita, Aku Masuk ke Hadirat-Mu. Angkat pujian
ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Masih tetap bangkit berdiri saudara semua. Saya mau ajak saudara semua untuk nyanyikan pujian lagi, Betapa Heranlah. Betapa
kita mau angkat dan serukan lagi bahwa Tuhan Yesus ajaib dalam hidup kita. Kita kan pujian kita ajaib, sungguh ajaib. Masih saya tunggu. Kalau tidak ada, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Sebelumnya mari kita berdoa. Saya minta saudari Hilda Lydia Natalia untuk memimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami kembalikan kepada-Mu Tuhan. Di pertengahan ibadah ini kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Tuhan persembahan ini menjadi sampah yang berbau harum di hadapan-Mu, berkenan di hadapan-Mu dan berguna bagi gereja-Mu. Dan terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang terus ada dan nyata dalam hidup kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya, amin. Sembari persembahan diedarkan, kita akan pujian berkat bagian disertai.
Mari kita berdoa. Bapa, kami telah memuji dan mengagungkan Tuhan. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau bertata di atas puji-pujian kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengar sebagian daripada firman-Mu. Mari Bapa, tuntun kami untuk mendengar dengan baik, untuk menyimak, merenungkan, dan menghayati kebenaran Allah yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami pada hari ini, agar kami menjadi anak Tuhan yang kuat, agar kami menjadi anak Tuhan yang menjadi loyalis Allah, yang setia sampai akhir hayat kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini sepenuhnya di dalam pimpinan Roh Kudus, dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Salam. Haleluya. Tema khotbah saya pagi hari ini adalah indahnya hidup bersekutu dengan Allah. Saya ulangi sekali lagi, indahnya hidup bersekutu dengan Allah. Dan saya percaya Bapak Ibu, hari ini kita datang ke sini dengan satu tujuan, untuk bersekutu dengan Allah. Amin Bapak Ibu. Untuk itu saya mengajak kita membaca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Ini merupakan bagian dari pendalaman Alkitab yang telah beberapa orang tahu, tapi tidak apa-apa, saya ulangi. Kisah Para Rasul pasal 2, kita baca ayat yang ke 42 ya, yang berbunyi demikian. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dikasih Tuhan, ini satu kondisi, satu keadaan tatkala orang-orang itu bersekutu dengan Allah. Indah Bapak Ibu ya. Di sana dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi pada zaman gereja yang pertama itu, rasul-rasul Tuhan memberikan pengertian kepada orang-orang yang baru menerima itu. Dan kalau kita melihat di sini, mereka ya bertekun ya, mereka bertekun. Ini menjadi penting bagi kita hari ini.
sana bukan dalam pengertian yang lain, tetapi mereka sehati. Tak bisa bayangkan ya, 3.000 jiwa yang dibaptis, mereka mendengar firman Tuhan, kemudian mereka bertobat dan mereka bertemu dengan sehati. Tak bisa bayangkan ya, 3.000 bisa sehati dan satu. Ini terjadi Bapak Ibu kalau kita bersekutu dengan Allah. Tapi kalau tidak bersekutu dengan Allah, keadaannya menjadi lain. Kadang-kadang minta maaf Bapak Ibu, saya tidak bersekutu maksud menginjil Bapak Ibu ya. Kadang-kadang dalam satu keluarga tidak rukun. Yang satu berjalan ke timur, yang lain berjalan ke barat. Tahukah kita bahwa keadaan tidak rukun bisa menghancurkan rumah tangga, bisa menghancurkan satu persekutuan, bisa menghancurkan satu komunitas. Dan ini terjadi Bapak Ibu hanya di dalam nama Yesus. Tatkala hidup bersekutu dengan Allah. Kalau tidak bersekutu dengan Allah, kecil kemungkinan Bapak Ibu. Ya, itu yang keduanya. Nah, kemudian di sana dikatakan bahwa tiap-tiap hari dalam bait Allah, kemudian mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Jadi sehatinya itu bukan apa yang namanya toleransi ya. Saya menghargai aja ya. Tapi ini betul-betul dengan hati yang tulus. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Jadi bukan hanya ya memecahkan roti atau menjalankan perjamuan kudus di gereja, tetapi mereka juga bersekutu di rumah. Kita bisa bayangkan biaya makan 3.000 jiwa itu berapa? Ya. Kebaktian keluarga di Provinsi Jaya, minta maaf Bapak Ibu, kita sekitar 100 orang itu bisa sampai 3 juta habis. Tapi kalau 3.000, berapa juta itu habis? Mereka sanggup untuk melakukan itu semua. Ini terjadi tatkala orang itu bersekutu dengan Allah. Dan yang berikutnya Bapak Ibu, ayat yang ke-47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Kalau kita melihat ya di dalam ayat 42, ayat 46, setiap hari mereka berkumpul. Saya tegaskan kepada Bapak Ibu ya, bahwa sesungguhnya mereka berkumpul itu bukan karena malas. Ya. Kenapa? Allah sangat menentang organisasi. Kalau Bapak dan Ibu membaca ya di dalam Amsal, itu ada 5 pasal yang menceritakan tentang orang malas. Ya. Saya mencatat di sini, nanti saudara baca di rumah ya. Saya mencatat di sini ya. Nah, di dalam Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 11, kemudian pasal 10 ayat 4, pasal 13 ayat 4, pasal 20 ayat 4, pasal 26 ayat 13 sampai 15. Nanti baca di rumah ya. Nah,
tentang orang malas, yaitu tertulis di dalam 2 Tesalonika pasal 3. Nanti Bapak dan Ibu baca di rumah ayat yang ke-10 dan 12, kemudian dikasih pasal 4 ayat 48, berikut 1 Timotius pasal 5 ayat ke-13. Nah, jadi Bapak Ibu, Allah sangat menentang orang malas. Allah sangat menentang orang yang tidak mau bekerja. Tetapi tatkala orang-orang itu memiliki persekutuan dengan Allah, dengan Tuhan, dengan Yesus, mereka menjadi orang hebat, menjadi orang pintar, menjadi orang bijaksana. Mereka bisa mengatur waktu. Kapan mereka bekerja? Tidak ada ayat di dalam Alkitab menyatakan bahwa orang-orang yang berkumpul 3.000 itu orang malas. Tidak ada ayat. Tetapi yang saya lihat Bapak Ibu, mereka adalah orang-orang hebat, bisa mengatur waktu. Alkitab juga mengatakan di dalam Khotbah, segala sesuatu ada waktu. Ini juga nanti zaman mereka, tak kalau mereka bersekutu dengan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi bahan renungan kita hari ini. Dan kalau kita melihat ayat-ayat ini sangat menarik hati. Siapa yang tidak mau menjadi orang bijaksana? Siapa yang tidak mau menjadi orang hebat? Siapa yang tidak mau menjadi orang yang diberkati Tuhan? Ini luar biasa Bapak ini. Pertanyaannya, mereka jadi orang hebat, ya, mereka pintar, mereka bisa mengatur waktu, rahasianya apa? Padahal Bapak Ibu, kalau kita melihat situasi kondisi saat itu tidak baik-baik saja, tidak menguntungkan bagi mereka. Apa yang terjadi di sini kan? Itu sekitar 50 hari setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Jadi jaraknya begitu dekat, tidak sampai 2 bulan. Nah kemudian Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam Injil Matius pasal 28, nanti kita membaca saja ya. Injil Matius pasal 28 ayat 11 mulai kita baca sampai dengan ayat yang ke-15. Yang berbunyi demikian. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. 12. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serganu-serganu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Ayat 14. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Kondisinya tidak baik Bapak Ibu, sebab ada satu berita, dan yang menyampaikan berita
kemudian mereka memberikan kabar bohong karena disokong. Itu yang pertama saya katakan situasinya tidak baik. 50 hari berarti berita itu masih beredar di kota Yerusalem. Nah kemudian Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 13 nanti dibaca di rumah ya. Di sana dikatakan bahwa mereka itu sedang mabuk anggur. Jadi orang-orang yang ada di kota Yerusalem yang mendengar berita itu mereka bingung. Nah kemudian ada yang berasumsi mereka mabuk anggur. Situasinya tidak menguntungkan. Dan kita katakan semua orang-orang kudus di seluruh dunia berkumpul di kota Yerusalem. Waktu itu ada 12 negara. Kalau Bapak Ibu baca ya, ada 12 negara. Tidak sedikit. Berapa ribu orang itu tidak mencatat. Tapi yang jelas banyak. Tidak sedikit. Nah kemudian Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ini menarik ya, untuk kita pelajari dengan sungguh-sungguh. Kita baca dari ayat mas tadi ya, pasal 2 ya. Kita baca ayat yang ke-37 dulu. Ketika mereka mendengar, saya ulangi sekali lagi membacanya ya. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Di tengah-tengah situasi yang rumit ya, yang tidak baik, yang tidak memberikan keuntungan bagi mereka mendengar berita. Saya katakan kepada kita semua hari ini, mendengar itu penting. Ada banyak ayat yang di dalam Alkitab yang tidak bisa saya sampaikan di sini ya. Di dalam khotbah dan juga di dalam kitab kita biasa. Mendengar itu penting. Di dalam kitab Ulangan dikatakan, kalau kamu baik-baik mendengarkan firman Allah hari itu, dan dari sekian banyak ya, orang yang mendengar, saya salut sama Tuhan Yesus Bapak Ibu. Di tengah-tengah orang banyak, waktu itu tidak ada pengeras suara seperti ini. Bahkan yang terbaik kadang, tapi suara Petrus menggema. Kemudian perhatian mereka mendengar dengan sungguh-sungguh. Dan di sini dikatakan bahwa ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Jadi terharu sekali. Bagaimana kita hari ini mendengarkan firman Tuhan yang terharu? Sebenarnya ini yang saya sampaikan minggu ini, tapi karena ada hamba Tuhan kamu, saya kasih kesempatan. Saya bilang sama anak Banten, kasih kesempatan saya minggu ini. Jadi mereka terharu amat saya. Nah, apakah kita hari ini terharu? Jawabannya ada pada kita.
21 dari pasal itu juga, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Nah, jadi setelah mereka terharu, mereka mengambil satu keputusan yang hebat. Tidak gampang Bapak Ibu memberikan keputusan. Dan kalau kita melihat ayat 38 dari pasal itu juga sampai dengan ayat 39, tegas ya apa yang dikatakan oleh Yesus. Nah, jadi Bapak Ibu, ini dilanjutkan dengan baptiso, diselamkan, ditenggelamkan. Walaupun banyak ayat di dalam Alkitab yang gereja mempermasalahkan ini, tetapi yang kita pegang dalam firman Tuhan, Yesus dibaptis ke Sungai Yordan. Kalau dipercik kenapa tidak di rumah aja, capek-capek. Kemudian Menteri Keuangan Ethiopia juga masuk ke dalam Amerika. Nah, untuk ini saya tidak bermaksud mendiskreditkan gereja lain, tetapi apa yang tertulis dalam Alkitab itu didengar pada zaman-zaman yang pertama. 3.000 dibaptis. Nah, untuk ini Bapak Ibu, saya berharap apa yang kita dengar hari ini menjadi catatan penting di dalam kehidupan kita pribadi masing-masing. Nah, kemudian ya, setelah mendengar dan terharu, mereka mengambil satu keputusan yang tepat. Alkitab katakan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27, manusia itu diciptakan segambar dengan Allah. Artinya Bapak Ibu, manusia diciptakan menjadi satu pribadi yang bebas untuk menentukan pilihannya, yang bebas untuk menentukan aktivitas. Sekian banyak orang yang ada di Yerusalem, hanya 3.000 yang mengambil 3.000, ini kan 4.000 ya, 3.000 yang memberi keputusan yang tepat. Nah, jadi bagi saudara-saudara yang perlu dibaptis, kita renungkan baik-baik. Bagaimana kita mendengar firman Allah, bagaimana kita mengambil satu keputusan, dan kemudian dilanjutkan dengan ayat 42 dan seterusnya. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu di ayat yang ke-47, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sekarang ini di dalam Bapak Ibu, kadang-kadang gereja-gereja Tuhan berupaya untuk menarik jemaat orang. Di sini tidak, Bapak Ibu, ditambah secara alami atas anugerah Tuhan, bertambah menjadi 5.000. Kalau Bapak dan Ibu baca di dalam pasal 4, itu menjadi 5.000 gen. Dan pasal 4 ayat yang keempat. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Belum perempuan.
Dan dari 5.000 ini kalau Bapak Ibu, kalau kita selidiki bersama-sama, hanya yang tak benar 2 orang. Anak-anak sekolah ini Bapak ini. Siapa mereka? Ananias dan Safira. 5.000 orang yang tak benar hanya 2 orang. Ini luar biasa. Kenapa? Karena mereka membohongi Allah. Nah, untuk ini Bapak Ibu, saya tekankan kepada kita semua hari ini, supaya kita membangun satu paradigma berpikir yang baru. Kita mengambil satu keputusan yang tepat untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan, untuk hidup bergaul dengan Allah. Dan luar biasa Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ya, Kisah Para Rasul sebentar ada aja ya. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4 yang berbunyi demikian. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ayat 3. Dalam satu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Cornelius berkata Yesus yang dia tahu Allahnya orang Israel, Allahnya orang Yahudi, itu yang dia tahu. Nah kemudian orang ini dan keluarganya bersekutu dengan Allah. Mereka berdoa. Dan yang menarik Bapak Ibu, mereka banyak memberi sedekah. Maksudnya Cornelius banyak memberi sedekah kepada orang-orang Israel. Jadi di dalam terjemahan yang lain, dia memberi bantuan kepada orang-orang miskin. Pangkatnya di dalam terjemahan yang lain itu kapten. Jadi Cornelius ini perwira pertama, ya, Romawi yang disebut dengan pasukan Italia. Kapten, ya. Saya tidak tahu kapten waktu itu hasilnya berapa, tetapi karena dia bergaul dengan Allah. Nah kemudian kalau kita melihat di sini ayat yang keempat luar biasa bagian akhir ya, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Jadi kalau kita ya, saya beralih dari Cornelius, kalau kita berdoa, kita memberi sedekah kepada orang lain, kita suka mempeduli dengan orang lain,
Dan harus selalu ingat. Nah, sebab itu Bapak Ibu, ini juga penting bagi kita hari ini. Kalau kita melihat di sini sampai ada utusan khusus dari surga memberitahu hal ini, kemudian disuruh memanggil Simon yang bernama Petrus yang berada di di Yope, ya, di rumah Simon penyama kulit. Sampai ada utusan khusus. Kenapa? Supaya mereka mengenal Yesus, supaya mereka bersekutu dengan Yesus. Bapak Ibu, seringkali kita bantu orang, ya, minta maaf, bukan kita di sini, tapi kadang-kadang kita jadi, kalau kita sudah kelebihan baru bantu orang, nah kemudian kalau kira-kira kita tidak bisa memakannya, wah ini kasihan aja ini. Korenis tidak begitu. Nah, Alkitab katakan, siapa yang memperhatikan orang-orang kecil, orang-orang yang miskin, ukurannya sama dengan memperhatikan Allah. Nah, jadi Bapak Ibu, mulai hari ini saya nyatakan kepada kita jangan takut. Jangan takut membantu orang miskin, membantu pekerjaan Tuhan, ya. Itu diingat oleh Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan, diperhatikan oleh Allah. Dan kalau kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 10, tidak ada catatan Cornelius menjadi kaya. Minta maaf kalau saya ngomong istilah ini kurang bagus, ya. Tapi ini fakta. Cornelius tetap diberkati oleh Tuhan. Nah, untuk itu pagi hari ini saya dengan kasih Kristus Bapak Ibu, di sini ada pelajaran Alkitab yang kita baca hari ini. Ini apa yang kami pelajari, yang kami ada di dalam setiap Jumat. Ayo kita buktikan, kita mau bersekutu dengan Tuhan, kita mau belajar, kita hidup untuk mengenal, untuk memahami, untuk merenungkan dan melakukannya dengan setia sampai akhir kita. Amin. Buat firman Tuhan. Puji Tuhan, saya undang kita sama-sama berdiri. Karena pemain musik baru, jadi kita tidak memuji Tuhan, ya. Saya ajak kita bersekutu dan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, Engkau Allah yang Maha Baik, Engkau Allah yang Maha Kasih, Engkau Allah yang Maha Mulia, Engkau Allah yang Maha Sempurna. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Dan Bapa, setelah kami mendengar sebagian daripada firman, kami rindu Tuhan untuk sama seperti jemaat-jemaat yang pertama di Yerusalem. Kami sehadir, kami setia sekata, kami bersekutu dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kami juga mau seperti Cornelius, tidak mengandalkan jabatannya, tidak mengandalkan pekerjaannya,
mulai hari ini kami mengambil satu keputusan untuk hidup bergaul dengan Allah, untuk hidup bersekutu dengan Tuhan, dan hidup kami menjadi satu kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Kau telah hadir di tengah-tengah kami. Kau telah memberikan yang terbaik untuk kami sekalian. Dan Bapa, kami percaya hari ini pemulihan terjadi di dalam hidup kami, sehingga kami kuat. Terima kasih Bapa di surga. Dalam kesempatan ini pula Tuhan, kami sehati berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir pagi hari ini. Tuhan, Engkau bersama-sama mereka. Engkau mengasihi mereka dengan kasih yang sempurna. Apapun yang menjadi pergumulan di dalam hidup mereka, Engkau tolong Tuhan, sehingga di lain kesempatan ada kesaksian yang hidup, ada kesaksian yang manis di tempat ini, yang membangun iman kami sekalian, karena mereka mengalami lawatan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Bangsa dan negara kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami rindu bangsa ini, mulai dari pemerintah sampai kepada rakyat ini, supaya bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Kami rindu pujian, penyembahan, penggema-gema dari kota-kota besar sampai ke pulau-pulau, untuk mengagungkan Tuhan yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Bapa, selamatkan bangsa ini, ya bangsa ini menjadi bangsa yang menikmati janji-janji Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami yang kami naikkan ke hadapan Hadirat, dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin pujian. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan persepuluhan pembangunan. Sebelum kita memberi, saya minta Saudari Dewi Swasti untuk pimpin kita di dalam doa. Kita akan pujian kita berikan bagian dicintainya. Selamat memberi Tuhan Yesus. Segala pegawai berjaga-jaga
Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita akan dengarkan firman pada pagi hari ini. Untuk Jumat ini tanggal 17 Juli 2026 jam 6 sore ke pukul 18 waktu Indonesia Barat ada ibadah doa di tempat ini yang akan dilayani oleh worship leader oleh Ibu Sunarsi, pemain musik oleh Saudari Maria Angelina, pengkhotbah dan doa syafaat oleh Saudara PDM Antonius MTH, kemudian operator LCD oleh Saudara Rangga Rakam. Kemudian hari Sabtu ada ibadah pemuda remaja di tempat ini jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kemudian hari Minggu kembali kita beribadah pada tanggal 19 Juli 2026 dengan pelayan Tuhan worship leader oleh Ibu Rusnawati, singer oleh Bapak Yuda Kasim, Saudari Peri dan Ibu Margareta Yona Putri, pembicara firman Tuhan oleh Bapak Alfred STMT, petugas persembahan oleh Bapak Advento Tambunan SH dan Bapak Emil Suryanto, petugas LCD oleh Saudara Rangga Rakam, kemudian penerima tamu oleh Bapak Pepa Dede dan Ibu Erina Angelina Sitorus. Dan ibadah ini juga disertai dengan ibadah sekolah minggu di jam yang bersamaan, yaitu jam 8.30 atau setengah 9 pagi. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Sebelum kita akhiri ibadah kita pada hari ini, terlebih dahulu saya informasikan bahwa bagi yang mau dibaptis, tolong mendaftar, kemudian sampaikan kepada Saudara Agustian, saya Agustian, nanti sampaikan kepada saya. Dan minggu depan sore harinya akan diadakan konseling baptisan air di sini. Nah, kemudian yang kedua, selesai pada ini, seluruh jemaat saya mohon dan semua yang hadir bertahan sebentar, karena kita akan membentuk panitia ibadah dan perayaan Natal tahun 2020. Nah, saya ulangi sekali lagi, saya minta dengan hormat, waktunya tidak lama, paling lama setengah jam. Bagi yang pulang duluan ya siap jadi ketua. Saya merasa bisa mengerti. Kita akhiri mata kita. Bapak, kami bersyukur Kau telah menyertai pada kami dari awal sampai akhir. Kau telah memberkati kami dengan limpah. Dan sebentar Bapak, kami akan membentuk panitia ibadah dan pelayanan. Kami mohon kehadiran Allah untuk menuntut kami sekalian, agar kami dapat memilih orang-orang yang Tuhan percayakan untuk melayani kegiatan ibadah dan pelayanan kami. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya kami pulang bersama-sama dengan Tuhan, dan kami juga percaya Bapak, Tuhan berkenan menyertai kami sekalian. Segala yang kami lakukan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Angkat tangan saudara. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah rahmat,
dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai saudara-saudara semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk dan